Selamat datang kembali di channel ini. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana membangun bisnis dari nol. Ini merupakan pengalaman pribadi, semoga bisa bermanfaat. Langsung saja kita mulai. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah ciptakan produk atau jasa yang dibutuhkan orang. Misalnya, saya membuat produk berupa nasi kuning. Setiap pagi, orang perlu sarapan, dan saya menghadirkan solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut dalam bentuk nasi kuning. Itu adalah salah satu contoh. Anda bisa membuat banyak pilihan produk atau jasa lainnya. Lalu langkah yang kedua yang harus Anda lakukan adalah Anda harus mencari tempat untuk memasarkan produk atau jasa Anda. Misalnya, saya memulai berjualan kurang lebih 15 tahun yang lalu. Waktu itu, saya berjualan nasi kuning di depan rumah dan menunggu pembeli untuk datang dan membeli produk saya. Namun saat ini, Anda bisa memilih untuk memasarkan produk atau jasa Anda melalui tempat usaha fisik, seperti toko misalnya, atau Anda bisa memasarkan melalui media sosial atau internet. Banyak pilihan yang bisa Anda pilih. Lalu langkah yang ketiga yang harus Anda lakukan adalah berikan pelayanan terbaik kepada setiap pelanggan yang datang untuk membeli produk atau jasa Anda. Karena kepuasan pelanggan adalah nomor satu. Apabila pelanggan puas, maka dia akan memberitahukan kepada teman-temannya tentang produk atau jasa Anda. Sehingga akan sangat membantu perkembangan dan pertumbuhan bisnis Anda. Lalu, langkah keempat yang harus Anda lakukan adalah sabar dan konsisten. Membangun bisnis adalah proses yang memerlukan waktu yang tidak sebentar. Akan ada banyak kesulitan dan tantangan yang menanti. Saya masih ingat, pada hari pertama berjualan, saya membuat nasi kuning sebanyak 10 porsi. Namun setelah berjualan kurang lebih setengah hari, nasi kuning yang terjual hanya 3 porsi. Itu akan selalu saya ingat. Dan tidak akan saya lupakan. Membutuhkan waktu beberapa tahun, sampai produk yang saya jual bisa laris dan memberikan hasil yang cukup baik. Tetaplah sabar dan konsisten dalam menghadapi setiap tantangan dan kesulitan. Tidak akan pernah mudah. Namun apabila bisa bertahan, maka suatu saat Anda akan menikmati hasilnya. Lalu langkah yang terakhir, langkah kelima. Di dalam bisnis, kita akan berhadapan dengan yang namanya keberhasilan atau kegagalan. Pasang surut dalam bisnis akan terjadi. Ada kalanya kita berhasil, tapi ada kalanya kita gagal. Apabila berhasil, maka hal itu akan membuat kita senang dan bahagia, dan membuat kita termotivasi untuk meraih hasil yang lebih baik lagi. Namun apa jadinya apabila yang kita hadapi adalah kegagalan? Seringkali, kegagalan akan membuat kita terpuruk, dan membuat kita ingin menyerah saja. Di awal-awal pertama saya merintis bisnis, saya seringkali merasakan hal yang demikian. Kesulitan dan tantangan begitu kuat menekan. Namun, janganlah menyerah. Tetaplah berdoa dan berusaha. Baik di masa-masa yang baik, atau di masa-masa yang paling sulit sekalipun. Pasti suatu saat kita akan melihat sesuatu yang baik, dan kita akan mendapatkan pelajaran hidup dari setiap kegagalan yang kita alami. Terima kasih Anda sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Apabila Anda menyukai video ini, silakan Anda like dan subscribe. Terima kasih.